topik ini sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya nih ekspor, Mister, yaitu digital marketing. Kalau misalkan kita sudah memanfaat digital marketing, tapi kok nggak ada konversi gitu, nggak ada closing, karena kan yang mau kita inginkan kan ada closingan ya, ada konversi gitu. Tapi ada namanya digital marketing next level, Mister. Bagaimana kita memasarkan produk kita ini tertarget gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana caranya supaya tertarget kan begitu. Oke, berarti butuh optimasinya nih, Mister ya. Nah, itu dia. Oke, betul. Nah, ini sekarang kita masuk. Halo Sobat Ekspor, kembali lagi bersama kami di Ekspor Talk dengan saya sendiri Agus Lijar dari Divisi Trading Mr. Eksportir. Dan hari ini telah hadir bersama kita, ya, narasumber kita Mr. Anas. Ya, beliau merupakan CMO Mr. Eksportir. Nah, gimana Mr. Anas? Ya. Semangat pagi Mr. Semangat. Iya. Oke Mr. Jadi hari ini sudah siap Mr. ya? Siap. Siap. Jadi hari ini Mr. kita akan membahas topik yang sangat menarik. Ya, yang dimana topik ini sangat penting dalam dunia bisnis, ya, khususnya nih ekspor, Mister, ya, yaitu digital marketing. Nah, bagaimana pentingnya seorang eksportir itu paham ini tentang digital marketing, Mister. Oke, langsung saja kita tanya ke pakarnya nih, Mister Anas, ya, Mister Anas, apa sih, Mister, urgensinya digital marketing itu dalam berbisnis nih? Apakah itu ekspor maupun bisnis lainnya nih, Mister? Ya. Oke ya, pertanyaan sangat bagus ya. Mungkin kita akan membahas secara umum tentang digital marketing ya. Jadi digital marketing itu kan pemasaran melalui media digital. Kalau misalkan kita artikan itu, ya kita memasarkan produk kita melalui media-media digital seperti kayak ada website, ada sosial media dan lain sebagainya. Mungkin kalau cuman sebatas pemasaran, ya kita cuman upload posting produk di sosial media, di website. Tapi ada namanya digital marketing next level, Mister. Jadi digital marketing next level ini, bagaimana kita memasarkan produk kita ini tertarget gitu. Oke. Karena kalau misalkan kita sudah memanfaat digital marketing, tapi kok nggak ada konversi gitu, nggak ada closing, karena kan yang mau kita inginkan kan ada closingan ya, ada konversi gitu. Nah, jadi kalau misalkan digital marketing kita maksimalkan di sosial media ada, di website ada, terus tertarget. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana caranya supaya tertarget kan begitu. Oke, berarti butuh optimasinya nih, Mister ya. Nah, itu dia. Oke, betul. Iya. Nah, tadi kita kan terakhir membahas nih cara optimasinya nih, Mister. Nah, gimana sih bisa ini dijelaskan, Mister, optimasi dari digital marketing ini? Oke. Mungkin kalau dijelaskan di sini butuh waktu berjam-jam ya. Jadi saya jelaskan singkat aja. Tadi kan bagaimana caranya supaya media-media digital yang kita gunakan untuk jualan itu maksudnya bisa tertarget gitu pemasarannya. Nah, kalau untuk di media sosial seperti kayak ada Instagram, Facebook gitu kan, terus ada Twitter mungkin, ya untuk bisa tertarget itu mereka sudah menyiapkan platformnya, ada namanya promosi ads gitu. Kalau di Instagram tuh ada masuk sama kayak Instagram ads atau ads berbayar gitu misalnya. Berbayar. Itu kan nanti kita bisa setting sesuai dengan interestnya. Jadi produk kita apa, kita sesuaikan dengan target pasarnya seperti apa gitu. Kalau misalkan tertarget dan banyak leads yang masuk itu potensial, maka konversi atau closingannya juga banyak. Itu kalau di media sosial ya cara penargetannya harus dengan kita berbayar. Pay traffic lah, pay traffic. Iya, betul. Tapi kalau untuk website ini bisa ada dua, Mister. Ini bisa bisa juga kita tadi pay traffic juga dengan cara ada AdWords namanya atau Google Ads ya sekarang itu. Kita bayar, kita tulis artikelnya, tulis kontennya,
kemudian kita iklankan di Google Oke. sesuai dengan keywordnya. Jadi misalnya kan keywordnya apa nih, jual buah kelapa misalnya. Iya, Nah, kalau nggak jual minyak kelapa misalnya, jual VCO ya. Jadi kita iklankan konten kita di keyword tersebut gitu. Nah, jadi nanti orang yang mencari keyword itu akan menemukan website kita. Iya. Jadi kan mereka mencari barangnya, terus kemudian menemukan website, itu kan jadi leads potensial ya. Betul, Jadi itu bisa jadi konversi atau closing gitu kan. Nah, di website ini juga bisa kita optimasi dengan cara organik, jadi tanpa paid traffic gitu, Mister. Oke, Mister. Nas, tadi Mister sebutkan itu ada yang apa? Yang berbayar ya, misalkan tadi Instagram yang ads-nya misalnya, dan juga ada yang nggak berbayar nih, misalkan tadi yang saya sebutkan website, Mister. Nah, Betul. Nah, jadi kalau website ini sendiri sebenarnya apa sih seberapa pentingnya website itu dalam membangun dunia marketing itu sendiri? Maksudnya bisa nggak kalau misalkan kita berbisnis tapi kita nggak punya website nih, Mister? Mungkin cuman ada Instagram ataupun melalui Facebook. Nah, mungkin itu, Mister. Oke. Kalau dibilang harus nggak harus ya bisa juga tanpa website kita berbisnis ya, apalagi misalkan dunia ekspor ya, kita bicara dunia ekspor ya. Ya bisa juga tanpa website. Asalkan nanti buyernya itu sudah trust gitu. Dalam artian dia sudah pernah ketemu mungkin, kemudian sudah pernah visit ke tempat produksi kita atau gudang kita gitu. Kemudian sudah lihat langsung, dia percaya, bisa closing tanpa menggunakan website. Nah, permasalahannya sekarang misalkan kita punya produksi nih, terus kita mau target pasar ekspor. Jadi cari buyer baru gitu misalnya. Betul ya, biar mendapatkan kepercayaan dari buyer, otomatis kan kita punya company profile ya. Jadi ibarat kata website itu bermanfaat juga sebagai company profile kita. Jadi kalau misalkan kita punya website kemudian kita optimasi gitu ya, kita buat company profile yang bagus di website itu. Ada kontennya, ada produk kita apa, terus perusahaan kita tuh bergerak di bidang apa, ada videonya, ada video produknya. Jadi ketika buyer lihat website kita itu, dia percaya gitu. Kita membangun trust dulu gitu, membangun kepercayaan dulu kepada buyer. Baru nanti selanjutnya mungkin follow up, bisa visiting, bisa segala macam gitu kan. Jadi dengan adanya website itu bermanfaat juga untuk membantu tingkat kepercayaan buyer kepada kita. Betul. Berarti ini, Mister, kalau kita eksportir pemula nih, Mister, baru belajar ekspor atau baru berkecimpung di dunia ekspor ini, berarti website ini bisa kita katakan wajib ya, Mister ya? Ya, wajib dimiliki lah ya untuk memperkenalkan produk kita, Mister. Betul. Kalau eksportir pemula ya menurut saya cara paling murahnya kita ya menggunakan website lah gitu. Cara paling murahnya modal murahnya itu pakai website lah gitu kan. Selain mungkin kalau kita bikin akun di media sosial, misalkan di Instagram, bikin di Facebook mungkin ya. Itu juga bisa juga, tapi untuk bikin company profile yang murah lah gitu ya. Itu bisa dengan website, karena website itu bisa menarik konsumen atau klien atau buyer ya dari berbagai macam negara gitu. Mereka bisa lihat website kita gitu. Baik, Mr. Anas. Jadi tadi kan kita sudah menyebutkan ini pentingnya website dan kita katakanlah kita sudah membangun website, Mister. Nah, selanjutnya stepnya itu apa, Mister? Apa maksudnya bagaimana yang produk-produk kita sudah post di website kemudian kita perkenalkan ke orang lain nih, katakanlah ke customer atau buyer di luar negeri nih, Mister. Oke. Pertanyaan bagus banget ya, Mr. Agus ya. Jadi sebelum masuk ke situ saya akan jelaskan dulu atau ingin kasih tahu dulu ya kesalahan-kesalahan mungkin eksportir pemula atau pebisnis pemula ketika dia membangun website ya. Khususnya sih untuk eksportir ya. Pertama, dia bikin website hanya sekedar cuman ya udah profil perusahaannya aja, Mister. Gitu. Profil perusahaannya aja. Jadi itu memang sudah bagus, tapi masih menurut saya itu masih belum belum bagus lah untuk untuk menjadi website yang
bisa menarik kepercayaan buyer gitu. Oke. Karena gini, website itu tadi ya berfungsi sangat bagus untuk menarik kepercayaan buyer kan. Iya. Jadi yang harus ada di website nih misalnya, harus ada di website itu pertama profil perusahaan kita pertama ya tentunya ya. Profil perusahaan kita, kemudian produk kita apa, di situ kita jelasin sedetail mungkin. Kemudian ada namanya FAQ gitu. Misalkan apa yang sekiranya ditanyakan buyer itu kita tulis di website kita. Yang sering ditanyakan ya? Yang sering ditanyakan buyer, mungkin dari segi kuantitinya berapa, terus dari MOQ-nya berapa, kemudian dari lama durasi pengerjaannya berapa, produksinya berapa, terus pengirimannya dari mana, menggunakan apa, ya itu harus sedetail mungkin, Mister. Jadi menjawab pertanyaan dasar yang mungkin muncul ketika si buyer membaca gitu misalnya. Betul. Kemudian yang paling penting juga di situ kita kasih video tempat produksi kita. Oke. Video produksi, tempat produksi ya, gudang atau mungkin pabrik ya kan. Kemudian video produknya. Jadi produknya itu kita video, selain kita foto terus ada videonya. Itu gampang kok, tinggal kita bikin akun YouTube ya, upload di YouTube, kemudian kita embed di website kita misalnya. Karena apa, Mister? Ketika si buyer itu melihat pertama kali ngunjungin website kita nih, dia baca itu udah lengkap semuanya. Apa yang dia mau tanyakan tuh udah ada semuanya di website. Betul. Ibarat kata nggak ada celah lagi untuk si buyer itu nanya-nanya lagi gitu. Ibaratnya semuanya udah ada di website. Ada, betul. Itu poin yang pertama ya. Jadi harus selengkap mungkin data profil kita di website itu ya. Dari produksi macam. Mungkin kalau untuk harga boleh nggak kita munculkan dulu gitu. Mungkin bisa untuk negosiasi dan sebagainya macam. Di mana ketika nanti sudah kontakan ya. Paling waktu di saat kontakan itu fokus ke negosiasi harga aja misalnya. Betul. Nah, terus baru next selanjutnya, bagaimana caranya si buyer ini bisa menemukan website kita kan? Nah, itu dia, Mister. Nah, ini kan kalau di Google itu kita googling misalkan misalkan jual buah durian, itu kan yang muncul ratusan mungkin misalnya. Nah, gimana cara bisa website kita itu muncul di pertama nih, Mister? Pertama, kita optimasi dari segi Google-nya. Kita memanfaatkan si Google ini ya sebagai media pemasaran untuk produk kita ya. Si Google itu udah menyiapkan namanya Google My Business, gitu. Jadi kita daftar di situ supaya apa? Supaya nanti ketika ada yang cari nama perusahaan kita atau cari produk kita gitu, itu muncul biasanya di Google tuh ada tuh Google My Business di profil perusahaan gitu kan. Misalnya kita cari misalkan Mr. Exporter nih, ketika kita search di Google Mr. Exporter, nanti di sebelah kanan tuh muncul alamat Mr. Exporter-nya gitu kan. PT Triton Nusantara Tangguh gitu kan. Terus kemudian ada websitenya juga segala macam. Nah, itu kita bisa mudah, itu free, kita daftarkan secara cuma-cuma di Google. Jadi nggak berbayar itu? Nggak berbayar, Google My Business namanya. Oke. Nah, baru setelah itu kita optimasi websitenya. Tadi kan sudah kita lengkapin nih, sudah kita lengkapin segala macam kan. Baru kita masuk ke teknik SEO. Teknik SEO dari Search Engine Optimization. Dari SEO website ya, misalnya. Search Engine Optimization ya. Jadi misalnya kita mengoptimasi website kita supaya bisa peringkat 1 di Google. Di Google ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini sekarang kita masuk ke caranya misalnya. Nah, ini inti dari website nih tadi ya. Website. Pembahasan website. Oke nih Mister, tadi mengenai si SEO. Oke. Nah, bisa nggak minta Mister sebutkan ini istilahnya? Ya, poin-poin lah untuk meningkatkan SEO ini, Mister. Nah, jadi SEO itu sebenarnya gampang ya. Ya, asal kita mau belajar aja gitu. Mungkin saya sebutkan beberapa poin-poin penting ketika kita mau optimasi website kita. Yang pertama tadi kan ketika profil sudah dilengkapi semuanya, sudah bagus, baru kita kita optimasi website. Ada namanya optimasi on page dan off page. Apa itu? Optimasi on page itu kita mengoptimasi website kita. Berarti website kita nih yang harus kita perbagus lagi biar sesuai sama algoritma Google. Nah, caranya gimana? Jadi bukan hanya sekedar profil saja, company profil, tapi kita juga optimasi dengan
berbagai macam artikel. Nah, artikel-artikel ini sesuai dengan produk kita. Misalkan produknya minyak kelapa ya, Oke, VCO. minyak kelapa. Berarti kan kalau bahasa Inggrisnya tuh ini ya, coconut oil ya. Coconut oil, oke. Virgin coconut oil ya kan. Iya. Virgin coconut oil. Nah, itu kita searching di Google, terus kan biasanya nanti di bawah Google tuh ada suggest ya. Ada suggest dari Google keyword-keyword ya. Nah, kita cari keyword-keyword itu, kita buat artikel. Misalnya ada keywordnya tadi kan VCO kan virgin coconut oil ya. Misalnya supplier virgin coconut oil from Indonesia. Nah, jadi kita bikin artikel itu. Jadi itu bikin jadi judul artikel kita. Jadi judul artikel. Gitu. Jadi judul artikel bisa juga jadi judul websitenya langsung. Karena kalau misalkan dia cuma jual VCO doang, itu lebih bagusnya pakai judul langsung tertarget supplier VCO from Indonesia misalnya gitu. Oke. Mungkin ada lagi nanti suggest dari Google-nya benefit of virgin coconut oil. Nah, itu bisa jadi artikel. Betul. Jadi kita banyakin artikel-artikel di mana artikel-artikel itu judulnya atau keywordnya sesuai sama yang banyak dicari sama orang. Oke. Itu untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan traffic. Meningkatkan pengunjung ke website kita. Jadi mungkin ada pengunjung yang dia masuknya dari artikel kita yang manfaat tadi, benefit ya, dari manfaat. Kemudian dia lihat homepage kita, oh ternyata ini jualan juga nih, bisa kemungkinan itu jadi leads, jadi konversi ya. Berarti keyword yang kira-kira orang banyak ngetik nih di Google gitu ya, misalnya. Bisa dilihatnya dari suggest keyword. Kalau misalkan yang lebih ininya lagi, kita bisa pakai tools gitu juga bisa juga. Tools untuk nyari keywordnya misalnya. Tools untuk mencari keyword keyword tadi itu keyword yang potensial. Yang potensial dan banyak dicari orang. Ada namanya tools itu ada Ahref. Terus ada Ubersuggest. Terus ada kalau dari Google-nya juga ada sebenarnya ada di Google-nya. Di Google-nya tuh ada namanya Google Keyword Planner. Tapi itu disediakan sama Google. Itu gratis semua atau berbayar, Mister? Kalau yang GKP ini gratis sebenarnya. Tapi ketika kita mau pakai Google Keyword Planner ini, kita harus pernah iklan di situ. Membayar iklan gitu. Ya, kita harus pernah advertise di Google-nya. Baru nanti dia muncul Google Keyword Planner-nya. Sekarang persyaratannya begitu. Kalau dulu masih free. Iya. Jadi gitu kan. Jadi apa namanya? Jadi keyword misalnya. Keyword ya, artikel ya. Artikel. Nah, kemudian poin selanjutnya itu optimasinya dengan mengkonekkan website kita ini dengan Webmaster dan Google Analytics. Itu karena gini, ketika itu kita daftar ya misalnya daftar ke Google-nya gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan kita baru bikin website, terus belum kita sambungkan dengan Webmaster dengan Google Analytics, itu ibarat kata gini, si Google kan punya robot. Betul ya. Robot. Nah, robot Google itu yang Engine ya misalnya. merayapi website-website yang ada mungkin di seluruh dunia ini. Betul. Ya kan? Nah, kalau website kita belum terdaftar ya nggak dirayapin sama robotnya Google. Gitu. Jadi website kita searching di Google tuh belum ada, belum terindeks namanya. Jadi ketika udah tadi udah lengkap, udah ada artikelnya, udah bagus, baru nih, wah ini berarti website udah siap nih. Baru kita daftarkan ke Webmaster sama Google Analytics. Supaya robotnya si Google ini mengcrawl atau merayapi website kita nih. Ini website apa sih nih? Di apa? Ibarat kata ini dulu sama Google nih, dicek dulu nih. Ini ternyata website khusus VCO nih. Oh, berarti ini bagus nih websitenya nih. Artikelnya bagus, kemudian dari segi informasi penyampaian di homepage-nya bagus, ada kontak us, ada kebijakan privasi, ada pokoknya menunjukkan bahwasanya websitenya sudah lengkap ya. Itu bisa memungkinkan untuk si Google ini ketika ada artikel-artikel tadi ya tentang berkaitan tentang VCO, itu bisa dinaikkan di halaman satu Google. Jadi harus disambungkan ke Webmaster dan Google Analytics. Nah, sekarang apa sih yang kita sambungkan di Webmaster ini? Ya, yang paling urgent itu adalah sitemap-nya. Peta situs ya. Gimana itu, Mister? Jadi peta situs itu ibarat kata website itu kan punya struktur ya. Ada page ya kan, ada post ya kan, ada apa lagi? Ada
ada video, ada Oke, gambar-gambar. ada gambar, ya. Nah, itu kita sambungkan semuanya di webmaster set map-nya. Mungkin oke. untuk cara bagaimana menyambungkannya ya kita nanti bikin video lagi. Oh, siap, Mister. Itu panjang, Mister, detail Atau ya. kita bikin pelatihan nanti ya. Betul. Nah, berarti tadi keyword terus untuk mendaftarkan ke Google Engine-nya, Mister ya? Iya, Ke webmaster, sama Oke. Google Analytics ya. Kalau mungkin dari segi jumlah tulisannya, Mister, dari satu artikel, misalkan artikel tadi tentang VCO. Nah, ada nggak misalnya persyaratannya idealnya gitu? Satu artikel tuh berapa huruf atau berapa kata? Itu ada nggak, Mister? Oke, ya, betul. Karena kan ada juga tuh kadang-kadang kita lihat artikel di Google, dia cuma gambar-gambar aja, Mister. Gambar terus judul gambar gitu aja. Ya, Itu ada pengaruh nggak ke nanti ke traffic dari website kita sendiri, Mister? Oke. Ya, betul. Salah satunya memang untuk optimasi artikel itu dengan tulisan, bukan dengan gambar sih sebenarnya. Oh, Jadi iya. kita harus kalau misalnya nih kita cek dulu nih kompetitor, kita misalkan keywordnya tuh manfaat VCO. Oke. Manfaat VCO. Kita cek kompetitor-kompetitor, ternyata kompetitor ini artikelnya yang di manfaat VCO itu 1000 kata misalnya. Oke. Ada 1000 kata kan kita bisa cek ya di Word ya. Ya kan bisa kita cek kan. Ada 1000 kata. Nah, kita tulis lebih dari itu. Misalnya Lebih bisa dari 1500 kata. atau Oh, 2000 oke. kata. Iya, gitu. iya. Kita tulisnya lebih dari yang ada di kompetitor. Terus gambarnya juga kita cek di kompetitor tuh pakai gambar berapa. Misalkan rata-rata gambarnya ada 5 nih. Oke. Kita kasih misalkan 2000 kata, jadi berarti 10 gambar lebih banyak, Mister ya? 10 gambar lebih banyak. Jadi Oke. kita udah riset ini dulu sesuai kompetitornya. Oke. Tapi kalau misalkan kompetitornya cuma 300 paling ya kan. Ya kita tulis 1000 cukup sih. Oke. Tapi seminimal mungkin sih kalau misalkan saya pribadi kalau untuk yang artikel-artikel pendek itu minimal tuh 500 kata. 500, Mister ya? 500 kata. Oke. 500 kata mungkin dengan 2 gambar lah. Iya. Berarti kalau misalkan yang website yang cuman gambar terus deskripsi gambarnya doang itu susah, Mister ya, untuk terindeks. Susah Ini ya. itu nanti bahkan bisa masuk Jadi spam kan, Mister? Iya betul. Oh, jadi spam. Jadi jelek lah di mata Google-nya. Jadi Oke, kan kalau oke. misalkan Google udah mengidentifikasi website kita nih bagus, Iya. itu ketika kita buat artikel banyak segala macam itu akan banyak diangkat sama si Google-nya. Betul. Karena si Google ini sudah percaya bahwasanya website kita ini website yang authority-nya bagus gitu. Iya. Baik, Mr. Ranas, tadi kita sudah membahas nih, mengupas tuntas tentang cara-cara optimasi dari website kita nih, Mr. Nah, selanjutnya nih, Mr. Apa saja nih yang kira-kira harus kita hindari ya atau diharamkan sama Google nih? Nah, dimana kalau misalkan kita membuat atau melakukan itu di website kita bisa menurunkan traffic ataupun bahkan mungkin bisa dihapus ya sama Google ya, Mister. Apa saja nih kira-kira, Mister? Oke. Jadi kita ketika membuat website atau optimasi sebuah website ya, kita tentunya harus mengikuti algoritma Google. Karena kan medianya nih Google kita pakai kan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan algoritma Google. Jadi Google itu sudah ganti-ganti algoritma ya. Sudah ganti beberapa algoritma gitu. Jadi kita harus sesuaikan apakah artikel kita ini sesuai sama algoritma Google. Itu bisa dibaca kok di kebijakan privasinya Google ya, atau updatean terbarunya Google tuh ada kok cara-caranya, syarat-syaratnya gitu. Nah, yang perlu kita hindari yang paling penting itu ini konten kita itu nggak plagiat. Terhindar dari plagiarism ya. Karena Google itu udah canggih, dia bisa mendeteksi artikel-artikel mana nih yang benar-benar original, uniknya bagus gitu kan 100% sama artikel-artikel itu yang copy paste gitu. Gitu. Karena kan sekarang udah banyak tools yang pihak ketiga lah begitu yang bisa mendeteksi itu artikel ini nih uniknya ini di bawah 50% atau betul. Di atas 50% gitu kan. Iya. Itu pihak ketiga. Berarti kan Google kan lebih pintar dari Lebih dia. pintar ya, betul. Nah, karena apa? Karena apalagi ini misalkan gini ya, kalau misalkan website-website yang berbahasa Inggris ya. Terus kita nulisnya pakai spinner, bukan tulis manual tapi pakai spinner. Spinner itu kayak ini kita copy paste nih. Copy paste artikel orang lain. Tapi kita masukin ke tools spinner dulu. Kayak paraphrase ya, Mister ya?
Iya. Paraphrase otomatis gitu ya. Betul. Jadi nanti si spinner ini nanti mengenerate artikel yang kita masukin itu jadi artikel baru. Cuman ganti sinonim aja. Tapi nanti ketika dicek plagiarismnya dia 0. Dia unik 100%. Tapi readability-nya nggak bagus. Nah, jadi yang poin kedua ini selain tadi plagiarism itu readability. Tingkat enak dibaca gitu ya bahasanya. Kalau nggak enak dibaca itu jadi itu bisa menurunkan banget website kita. Karena di algoritma yang Google yang terbaru ini, Google lebih mengedepankan readability justru. Oke. Gitu. Dulu kan orang banyak spam keyword ya. Jadi misalnya keywordnya tadi tuh VCO from Indonesia misalnya. VCO from Indonesia itu ditulis di judulnya ada VCO from Indonesia, di subjudul, di paragraf 1, paragraf 2, setiap paragraf ada VCO-nya semua, VCO from Indonesia, ada keyword-nya semua. Itu jadi keyword stuffing, malah nggak bagus kalau yang algoritma sekarang. Karena dibacanya nggak enak gitu. Bahkan subjudul-subjudulnya tuh VCO from Indonesia semua, itu kan dibacanya nggak enak ya, nggak natural gitu. Betul. Jadi Google itu suka yang natural, yang enak dibaca, readability-nya enak. Nah, bagaimana caranya si Google ini mengidentifikasi website tersebut atau artikel tersebut itu enak dibaca? Jadi si Google tadi kan udah saya sampaikan ya misalnya ada Google Analytics ya. Nah, di Google Analytics itu kita bisa lihat misalkan dari satu page atau dari satu postingan kita ini tingkat readability-nya bagus apa enggak. Jadi kalau misalkan ada pengunjung nih datang ngeklik website kita atau ngeklik postingan kita, artikel kita nih. Terus dia baca baru sampai paragraf pertama udah di-close. Nah, itu nanti mengakibatkan bounce rate namanya, bounce rate. Nah, bounce rate-nya tuh gede. Bounce rate itu kayak gitu. Jadi ketika baru masuk keluar nggak berlama-lama gitu. Durasinya nggak lama gitu. Bisa di-record sama Google timing ya? Timing itunya nggak lama. Bisa di-record di itunya di Google Analytics-nya. Time on set ya, time on setnya tuh nggak lama. Jadi semakin pengunjung itu berlama-lama di website kita itu, semakin bagus websitenya. Jadi kalau bounce rate-nya itu kecil, itu berarti bagus websitenya. Tapi kalau bounce rate-nya bagus, misalnya dia udah pakai spinner tadi ya. Wah, 100% semua keunikannya. Maksudnya nggak ada plagiat. Tapi nggak enak dibaca. Jadi orang kunjungnya nggak bisa baca ya. Bounce rate-nya itu tinggi. Nah, jadi itu bisa juga menjadi faktor website kita itu nggak bagus di mata Google. Trafficnya kurang bagus ya, Mister. Iya, maksudnya ininya sama Google tuh nggak bisa naik gitu, nggak bisa naik di halaman satu Google, susah gitu naiknya. Gitu. Nah, terus plagiarism, terus tadi ada ya? Readability ya. Readability-nya harus bagus ya. Kalau misalkan nggak bagus ya bisa kena itu ya. Betul, Mister. Terus yang selanjutnya niche. Nah, niche. Jadi usahakan kita mau jualan ya. Misalkan sudah kita tentukan nih produknya apa. Misalkan tadi minyak VCO. Udah itu niche-nya udah menurut saya minyak VCO aja. Websitenya khusus untuk minyak VCO. Ya. Jadi itu yang lebih diutamakan sama si Google ya dibandingkan kita punya website terus campur-campur. Ada minyak VCO, ada semuanya macam-macam ya kan. Ada nanti hewan juga misalnya. Masuk juga Itu agak susah dinaikkan sama si Google itu. Karena website kita tuh bukan jadi website authority. Tapi kalau misalkan website kita itu satu niche, wah kita udah bisa jadi website authority. Berarti ini website khusus membahas tentang minyak VCO. Berarti itu niche itu temanya website ya Mister ya? Kecuali kalau misalkan kita mau bikin website yang khusus berita tuh. Itu kan memang update-nya setiap hari itu bisa puluhan atau ratusan artikel ya. Itu memang udah jadi authority dia. Kita nggak bisa ngikutin. Kalau kita ya? untuk jualan ya kan, otomatis kita harus setidaknya boleh tiga produk tapi masih berkaitan. Misalnya ya produk turunan kelapa kan ada apa namanya? Ada VCO, mungkin ada terus coconut sugar ya. Sugar itu mungkin masih bisa karena masih satu raw materialnya ya misalnya. Betul. Baik Mr. Anas, tadi kita sudah bahas panjang lebar nih Mr. Perihal optimasi dari website itu sendiri. Nah, dan memang cukup ribet ya Mr. ya. Ya, memang untuk kalau ribet sih enggak sih sebenarnya kalau misalkan
kita udah tahu apa namanya, udah belajar lah ya. Ya. Tapi memang kalau sekarang saat ini saya ya, karena udah fokusnya ke maksudnya ke apa sih, bisnis ya, ekspor segala macam itu kan. Jadi untuk apa kayak bikin website terus kemudian optimasinya itu udah dihandle sama orang lain. Dalam arti jasa pembuatan website yang bagus lah, mulai dari pembuatan websitenya kemudian sampai pada optimasi website itu sendiri gitu. Berarti ada penyedia jasanya gitu Mas ya? Betul, ada penyedia jasanya. Kalau saya biasa pakai ada namanya pengusahaweb.com. Pengusahaweb.com. Itu memang udah include semuanya. Memang dia fokusnya khusus website sih. Jadi mulai pembuatannya tuh sangat murah sekali. Pembuatan kalau nggak salah uang 1 juta itu udah hosting, udah domain, kemudian udah optimasi homepage-nya, dibuatin artikel, dibuatin logo, kemudian dikonekin tadi tuh webmaster sama Google Analytics, cuman dengan ya 1 juta rupiahan lah. Berarti seribet itu tadi apa? Ya, sekompleks tadi untuk awal-awalnya ya. Tapi itu dengan bisa harga yang ya lumayan lah misalnya. Murah lah. Murah, sangat murah ya. Karena kalau saya tidak salah itu untuk apa? Untuk bayar apa domainnya segala macam, hostingnya itu saja udah mahal ya misalnya. Itu menurut saya murah untuk pembuatannya. Ada lagi mungkin jasa optimasinya ya, tadi yang saya bilang tadi ya, untuk artikel, pembuatan artikelnya, pencarian keywordnya segala macam itu bisa juga di pengusahaweb.com. Dia nanti dari timnya yang merisetkan keyword-keyword yang sesuai sama produknya, kemudian membuatkan artikelnya juga. Jadi selain Pengusaha Web ini menyediakan jasa pembuatan website, kemudian optimasi, artikel dan lain sebagainya. Dia juga ada event-event pelatihan khusus untuk website kayak SEO dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin Instagramnya. Nah, nanti ada mungkin di deskripsi ya. Kemudian juga bisa cek pengusaha webnya kapan event itu atau pelatihan tersebut itu dilaksanakan. Itu websitenya pengusahaweb.com. Ya baik Mr. Anas, ini sudah terlalu banyak tadi ya dari awal Mr. Anas menjelaskan, memberi edukasi ke kita semua tentang website, optimasi dan sebagainya ya Mr. Dan terima kasih banyak Mr. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah buat teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut tentang pelayanan Mr. Exportir, itu bisa mengunjungi di website Mr. Exportir di www.mrexportir.com. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun ingin mengetahui info-info unik seputar ekspor, nah itu bisa mengunjungi media sosial Mr. Exportir, ada Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok di @mrexportir. Nah, selanjutnya untuk berlangganan ataupun untuk tahu video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan ketik lonceng di Mr. Exportir. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yeah.